Halo guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Balik lagi sama gue, Reza Refer. AMG merupakan divisi performance dari Mercedes-Benz dan merupakan world's fastest family. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang diberikan privilege untuk memproduksi AMG di luar negara asalnya Jerman. Dan gak cuma satu model saja, tapi langsung 2 model AMG diproduksi di Indonesia saat ini. So ini dia AMG A35 Sedan Dan AMG JLA 35 4MATIC. Menjadi sebuah AMG pastinya harus berbeda dong dengan yang Mercedes-Benz biasa. Harus memiliki performa yang lebih tinggi, yang pastinya disokong oleh mesin yang memiliki performa tinggi. Pastinya. Ya, makanya sekarang kita cek performa atau mesin dari kedua mobil ini. Ya, Let's Jess, go. kita buka. Let's go. Wow. Oke. A35 Sedan menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan tenaga 306 horsepower dan torsinya 400 Nm. Gimana dengan GLA 35? Untuk spesifikasi mesinnya kurang lebih sama dengan A35 Sedan ya. Tapi di sini tenaganya itu dialirkan ke 4 roda, since dia adalah 4MATIC, melalui sistem transmisi dual clutch 8 percepatan. Nah, kalau lu gimana, Jack? Nah, kalau di A35 Sedan dia masih menggunakan yang 7 percepatan dual clutch. Tapi tetap sama 4MATIC juga. Yes. Pastinya dengan 4MATIC atau all-wheel drive-nya dari Mercedes-Benz akan menghasilkan performa akselerasi yang luar biasa bagus. Pastinya. Klaim akselerasi dari mobil ini mencapai 4,8 detik, sedangkan GLA 35 di 5,1 detik. Wow, oke. Itu menarik banget ya. Yes, untuk sebuah mini SUV ya, itu bisa Yes. 5 detik tuh luar biasa Dan banget. berbicara soal harga, Jess, harga dari kedua mobil ini, Yep. yang ini masih di bawah 1 miliar. Serius, Jack? Yes, 965 juta off the road. Wow. Walaupun memang pasti on the road lewat sedikit, Yep. tapi masih sangat worth it sekali. Yap. Sedangkan kalau di JLA 35 ini, dia harga off the road-nya itu di 1,1 miliar. Jadi on the road-nya di kisaran 1,2 miliar. Jadi masih sangat worth it banget dengan kapasitas mesin yang luar biasa mumpuni, performanya juga luar biasa. Yap. Luar biasa banget lah ya. Pastinya. Tapi kita dapat apa aja sih di bagian desain, fitur-fiturnya, selain bagian mesin? Yuk kita kupas tuntas yuk. Let's go. Oke, gue mulai dari A35 dulu ya. Silahkan, Jack. Ya, pertama-tama kita akan kupas tuntas bahasa desain dari A35 Sedan yang terbaru ini, yang sekarang sudah rakitan warna herang Bogor. Kita lihat memang dari secara styling dia memang sudah menggunakan bahasa desain dari A35 yang mirip-mirip juga dengan yang A35 hatchback yang pernah kami review juga. Kalian bisa lihat reviewnya di sini, linknya kami taruh di sini. Kita bisa lihat bahasa desainnya itu dari depan mirip. Dia sama ya, dia masih menggunakan grill yang dual slit begini. Memang belum yang Panamericana, tapi memang ini ciri khas dari A35 yang terbaru. Seperti juga A35 hatch yang sudah pernah kami review juga. Dia bagus, desainnya seperti ini. Ada lama Mercedes-Benz yang besar di sini. Dan dia sudah menggunakan ini bumper lower bumper yang sudah dari AMG. Jadi agresif sekali di sini. Bagus dengan aksen-aksen hitam di sini. Karena memang dia aksen hitam itu mendominasi ya di depan sini. Lower skirt bumper depannya sini, samping, itu semua karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan night package. Yang mana memang membuat mobil ini menjadi semakin sporty. Nanti kami akan tunjukkan beberapa night package yang disematkan di mobil ini yang membuatnya memang semakin terlihat sporty. Kita lihat di bagian lampu. Dia kalau secara desain sih memang kesannya kayak mirip-mirip ya dengan yang versi A200 biasa yang LED-nya hanya LED DRL berbentuk bumerang saja dan juga kesannya ada lampu proyektor LED biasa gitu. Tapi jangan salah, ini merupakan lampu yang lumayan canggih. Lampu tercanggih Mercedes-Benz yaitu multi beam LED yang mana ini kalau dibandingkan dengan rivalnya dia bisa memancarkan cahaya yang lebih jauh sekitar 650 meter yang artinya bisa memberikan penerangan yang jauh lebih baik. Dan
mobil ini ketika dinyalakan, dia permainan lampu LED-nya tuh bagus gitu. Jadi jauh lebih terasa lebih mewah karena memang ini varian AMG. Atau bisa dibilang kalau untuk yang E-Class sedan, ini adalah varian tertinggi atau flagshipnya dari E-Class sedan. Karena kalau yang sedan ini dia nggak dapat yang A45, dia paling tinggi itu di A35 ini. Jadi inilah flagshipnya E-Class sedan dan kalian mendapatkan E-Class sedan ini dengan harga yang masih di bawah 1 miliar. Menarik sekali. Kita lihat bagian samping. Night package-nya memang semakin membuatnya semakin sporty. Kita bisa lihat dari bagian spion ini dia diberikan warna gelap, terus juga list-list yang di sini biasanya chrome dibuat warna hitam Pioneer Black gitu ya. Di sini pun begitu, ini juga dari bawahnya juga begitu. Dan juga side skirt di bawah sini juga nih yang membuat semakin kesannya agresif sekali. Jujur stance-nya nih ya, dari depan hingga belakang, ini cakep sih, desainnya bagus. Dan apalagi dengan warna merahnya ini warna merahnya mirip dengan GLB yang special edition-nya itu ya. Jadi bagus warnanya. Jadi membuat kesan mobil ini cocok sekali, semakin sporty sekali. Jadi kalau kalian mau ngambil mobil ini, kami sarankan memang ambil yang polar white atau yang warna merah ini. Kalau warna hitam, karena night package-nya jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau yang warnanya agak kontras gini ya, ini kelihatan sekali sih. Lanjut di sektor-sektor kaki-kakinya, dia menggunakan ban 235 ZR19 inci. Dan dia juga untuk pengeremannya sudah dari AMG ya, kalipernya. Dan juga yang sudah cross drill, jadi bagus untuk pengereman baik depan maupun belakang sehingga memiliki performa pengereman yang luar biasa baik. Sudah ada emblem turbo karena memang menggunakan turbo, juga 4MATIC karena dia all wheel drive, jadi 4MATIC sudah ada, keyless entry, akses, semuanya sudah dari keempat pintu dan kuncinya seperti kayak AMG lainnya sudah mendapatkan kunci yang spesial, jadi dia kuncinya berwarna hitam gitu, jadi jauh lebih terasa spesial lagi untuk mengendarai mobil ini. Dan kalian harus ingat, dengan membayar tidak sampai 1 miliar, kalian sudah mendapatkan sebuah AMG yang artinya kalian sudah bisa masuk ke klub AMG Club Indonesia, yang artinya mendapatkan privilege yang lebih banyak lagi dan rasa spesial yang lebih bagus lagi karena kalian sudah menggunakan AMG. Kita lihat bagian belakang. Masih ingat review kami waktu membahas A200 sedan yang waktu itu? Kami bilang bahwa desain E-Class sedan waktu itu adalah desain sedan Mercedes-Benz yang paling bagus. Dan akhirnya pun kakak-kakaknya juga sudah mengikuti bahasa desain yang mirip. Walaupun memang yang baru masuk ke Indonesia akhirnya baru si S-Class-nya ya. E-Class dan C-Class-nya mungkin nyusul dalam waktu dekat, kami nggak tahu. Mudah-mudahan secepatnya. Dan bayangkan, E-Class yang kami bilang waktu kami sudah puji, bahasa desainnya bagus, segala macam. Ini sekarang dengan styling AMG seperti ini, AMG bukan AMG lain loh, ini brand AMG, proper AMG. Ini jadi semakin sporty lagi, semakin bagus lagi. Kami suka sekali, mulai dari ada ductile-nya ini ya, bagus sekali membuat kesan sporty. Turun ke bawah sedikit, ada emblem AMG yang proper AMG. Dan juga tulisan AMG A35, bukan A53 yang pernah kami post di Instagram kami ya. Yang ala-ala, ini asli, ini brand dari divisi AMG. Tapi dirakitnya di Indonesia, luar biasa. Dia lampunya kayak LED bar gitu, semuanya sudah LED pastinya. Karena ini Mercedes-Benz, bagus. Dan yang membuat semakin spesial adalah bagian bawah, yaitu di diffusernya. Ini diffusernya benar-benar asli, benar untuk mengalirkan angin sehingga menambah kesan downforce-nya dengan sangat bagus. Dan sudah ada 2 knalpot asli, yang mana knalpotnya ini juga menghasilkan suara yang cukup baik. Dan karena ini adalah sebuah AMG, ketika kita nyalakan dan langsung mencet tombol pedal shift up-nya, dia sudah memiliki AMG Emotion Start. Dan kerennya, tidak ada limiter sama sekali di mobil ini. Ini benar-benar luar biasa. Selain itu, karena bentuk sedannya, ia jadi memiliki kepraktisan lebih baik 60 liter dibandingkan dengan versi hatchbacknya. Karena yang versi sedan ini punya 430 liter kapasitas. Kalau masih kurang, dapat melipat baris 2-nya melalui 2 tuas ini. Dan rata hingga ke depan. Lanjut kabin bagian belakang. Nah, kalian lihat ya, zaman sekarang tuh mobil performance car gak harus selamanya yang gak praktikal, harus yang bener-bener nyusahin penumpang bagian belakang. Enggak. Sekarang penumpang bagian belakang sudah bisa
mendapatkan kenikmatan yang sama dengan yang penumpang bagian depan. Karena memang ini karena basisnya dari E-Class sedan, jadi dia masih tetap mendapatkan legroom yang bagus, headroom bagus, dan bahkan dia juga tetap mendapatkan sebuah armrest yang dengan adanya 2 cup holder seperti ini. Kelengkapan di belakang, dia sudah menggunakan campuran antara kulit Artico leather dengan juga Dinamica leather. Jadi dia Dinamica leather tuh kayak ala-ala Alcantara gitu ya. Dia di bagian kursi bagian tengahnya dan juga di bagian door trimnya. Jadi bagus. Dan speaker Burmeisternya hingga ke belakang sini juga sudah ada. Dan sebuah USB-C di belakang sini juga sudah ada. Dan untuk yang penumpang kiri dan kanan, dia juga tetap mendapatkan seatbelt berwarna merah seperti ini. Bagus. Tapi memang inti dari mobil ini yaitu kenikmatan berkendara dengan adanya duduk di depan. Kita lihat bagian depannya. Nah, ini dia tempat di mana kita harusnya berada. Yaitu adalah kursi bagian depan dari AMG A35 sedan terbaru ini. Overall layoutnya itu dia persis sekali dengan yang AMG A35 yang pernah kami review. Dia sudah menggunakan base desain yang sama, desain dashboardnya sama, bahan material juga sama. Jadi walaupun diproduksi di Indonesia, dia tetap mendapatkan kualitas yang sama dengan yang ada di buatan dari Jerman langsung. Jadi ini AMG produksi Indonesia, men. Gila, gimana? Bangga nggak kalian? Indonesia berhasil merakit AMG di sini. Jadi keren. Oke, kita bisa lihat layoutnya seperti sama. Dia sudah menggunakan 2 layar 10,25 inci, baik yang kiri maupun yang kanan. Yang kiri untuk MBUX-nya. MBUX-nya juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dan juga sudah bisa ada kinetic seat. Dan juga untuk penghanturan ambient light yang sudah mencapai 64 warna, ini terbaik di kelasnya. Dan dia juga ada AMG Performance pada bagian MBUX-nya. Jadi kita bisa melihat vehicle engine kita bisa lihat consumption kita, dynamic select kita, bisa kita atur-atur sendiri nih ya. Dan juga mode berkendaranya juga ada banyak, ada sleeper, individual, comfort, dan juga sport plus, dan juga sport. Jadi, dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan launch control, yaitu adalah race mode-nya dari mobil ini. Jadi bagus banget, kita bisa untuk akselerasi drag race gitu ya. Mobil ini sudah menyiapkan untuk launch controlnya, bagus. Dan di tengah layar speedometernya kita bisa ganti-ganti, layarnya juga ada banyak banget modenya, mulai dari yang klasik, sport, dan juga understated. Dan yang paling spesial adalah khusus untuk yang AMG adalah display super sport. Jadi super sport itu jauh lebih menarik ya desainnya. Dia bagus banget, RPM ada di kiri, di kanan tuh bisa kita atur juga untuk yang tenaganya atau untuk torsinya gitu. Bagus banget, lengkap banget di sini, sudah sangat luar biasa sekali, menarik sekali mobil ini. Dan yang kami suka lagi dari mobil ini hingga depan, dia juga sudah mendapatkan Dinamica leather atau si Alcantara itu, dan juga sebuah Artico leather. Jadi leather bercampur dengan Alcantara yang mana membuat terasa semakin menyenangkan, karena Alcantara tuh kulitnya kan agak keset ya. Jadi kalau misalnya kita lagi berbalapan gitu misalnya dengan mobilnya atau berperforma tinggi dengan mobil ini, kita bisa di-keep dengan sangat baik di kursinya. Dan pengaturan kursinya juga sudah elektrik untuk kiri dan kanan, dan untuk kiri dan kanan juga sudah ada 3 memory seat. Ini yang bagus banget ya. Bahkan di rival-rivalnya tuh biasanya mungkin ya dua pun cuma sebelah kanan gitu. Kalau mau Mercy itu sangat peduli sekali. Jadi untuk kiri dan kanan sudah mendapatkan 3 memory seat dan juga pengaturan 3 electric seat. Bagus sekali. Seatbeltnya sama seperti belakang, pastinya sudah red stitching. Namun sayang memang ada yang harus sedikit disayangkan. Untuk AMG A35 sedan ini dibandingkan dengan yang hatchback, dia malah belum mendapatkan sunroof. Jadi ini hanya roof hitam black biasa saja, yang mana memang membuat kesannya kurang. Tapi memang terbayarkan dibanding dengan AMG A35 hatchback, dia sudah mendapatkan Burmeister speaker 12 premium speaker. Jadi suaranya ini bakal luar biasa enak sekali sih. Kita lihat bedanya apa dengan yang ada di GLA 35 bersama Jason. Oke, thank you Ja. Sekarang kita lanjut ke desain dari AMG GLA 35. Yes, first impression kita pertama kali ngeliat mobil ini tuh benar-benar styling dari AMG kental banget ada di mobil ini. Kalau kalian perhatikan ya, ini mirip sekali dengan AMG GLE 53 yang udah pernah direview sama Eja. Untuk link videonya kita cantumkan di atas. Ini seakan-akan GLA 35 ini kayak
Baby GLE 53 gitu ya. Ini mirip banget apalagi dengan warna polar white ini. Itu semua karena di AMG GLA 35 ini sudah disematkan desain grill Panamericana. Jadi ini desain grill lineup AMG terbaru. Kemudian juga di sini lower bumpernya juga lebih agresif dan sudah lebih modern dibandingkan dengan A35 sedan yang tadi grillnya hanya dual slit saja. Di sini sudah lebih lebih modern, lebih agresif, dan pastinya ada emblem AMG di depan sini. Dari segi styling, AMG GLA 35 ini memang lebih agresif, lebih modern dibandingkan dengan A35 sedan. Tetapi sayang, untuk lampunya dia masih menggunakan LED high performance dari Mercy. Jadi secara pencahayaan tidak sebaik dengan multi beam LED yang disematkan pada AMG A35. Oke, sekarang lanjut aja kita ke bagian sampingnya. Lanjut ke samping, perbedaan yang paling kentara di GLA 35 ini dibandingkan dengan A35 yaitu night package yang ada di A35 tadi. Kalau di A35 didominasi dengan warna hitam, di sini dia aluminium. Jadi di sini brush aluminium, jadi tetap ingin menimbulkan kesan mewahnya. Kemudian juga di sini untuk warna spionnya dia juga masih sewarna body, dicat sewarna body. Jadi mobil ini tuh bener-bener the real sleeper. Jadi kalau kalian bawa pulang ke rumah gitu ya, mau bohong sama istri, bisa banget. Ini orang nggak akan ngira kalau ini adalah mobil high performance. Nah, jadi kalian lebih pilih mana? Yang sleeper atau yang riser? Kemudian lanjut ke desain dari velgnya. Ya, secara desain sebenarnya dia sama persis dengan yang ada di A35. Cuman tadi karena dia night package, didominasi dengan warna hitam. Sedangkan kalau di GLA 35 ini dia pakai gunmetal finish ya, dia dual tone juga, silver dan juga warna grey gitu. Ya, untuk ukuran ringnya dia sama persis dengan A35 di 19. Dan untuk profil bannya sendiri dia di 235/50. Ya, dia 15 mm lebih tebal dibandingkan dengan yang ada di A35 sedan. Karena since dia adalah sebuah mini SUV ya, crossover. Jadi harus diberikan ban yang lebih tebal. Nah, tapi ya bagusnya kalian jadi bisa menjelajah medan yang lebih off-road. Nah, dengan mobil ini. Kemudian juga karena dia adalah sebuah crossover, dia juga sudah dilengkapi dengan roof rail ya, dan warnanya juga silver kayak gini. Jadi di samping sini dia tetap memberikan kesan mewah. Kemudian juga untuk mengakses mobil ini, dia sama seperti yang di A35 sedan, dia sudah menggunakan kunci terbaru ya. Jadi dia warnanya hitam gini, ini sporty banget dan ada emboss AMG-nya di sini. Dan untuk akses mobil ini dia bisa diakses melalui 5 pintu dari mobil ini karena dia adalah sebuah crossover. Jadi dari depan sini, belakang, kemudian juga di bagasi. Oke, sekarang lanjut aja kita ke bagian belakangnya. Di bagian belakang sini sama seperti lineup SUV dari Mercy yang lain. Di GLA 35 ini dia juga sudah menggunakan desain lampu belakang yang mengkotak, ada 2 oval seperti ini ya. Ini LED bar cantik sekali kalau di malam hari. Kemudian juga di GLA 35 ini dia sudah diberikan spoiler, tapi di sini ditambahkan lagi ducktail. Ya, ini lucu sih desainnya ya. Tapi ini sebenarnya ada fungsinya, dia untuk menambah aerodinamis dan juga downforce dari mobil ini, since ini adalah sebuah high performance car. Kemudian juga di sini ada pastinya badge AMG. Ini adalah proper AMG seperti di A35 sedan. Kemudian di samping sini ada badge GLA 35. Yes, ini bukan hanya sekedar GLA biasa. Ini adalah AMG GLA 35 rakitan Indonesia. Bangga banget gak sih? Jadi sama kayak aja, gue juga bangga dan kalian juga pasti bangga. Ya, kemudian juga di bawah sini, ya dia sudah di bumper bagian sini ada seperti cetakan. Dia bukan airflow seperti yang di bumper depan tuh airflow beneran. Tapi kalau sedangkan di belakang sini, dia hanya kayak cetakan waffle gini. Dan dia sudah dilengkapi dengan 6 parking sensor. Dan pastinya juga karena dia adalah high performance, dia sudah diberikan dual muffler. Dan sama seperti di A35 sedan, dia sudah disematkan AMG Emotion Start yang suaranya sangat merdu. Namun sayang, meski sama-sama sudah menggunakan AMG Emotion Start, justru di GLA 35 ini malah terdapat limiter RPM di 4000 RPM. Padahal di A35 sedan tidak ada limiter sama sekali. Tapi minimal GLA 35 memiliki fitur power tailgate yang sudah memiliki kick sensor, sehingga lebih memudahkan untuk memasukkan bagasi. Selain itu, kapasitas bagasi GLA 35 juga lebih besar di 495 liter. Kalau masih kurang, bisa dilipat baris keduanya
dan menghasilkan kapasitas bagasi di 1430 liter. Oke, lanjut ke baris kedua dari GLA 35 ini. Overall memang tidak banyak perbedaan ya dibandingkan dengan A35 sedan in terms of penggunaan bahannya di door trim. Di door trim sini dia menggunakan bahan kombinasi antara Artico leather dan juga Dinamica. Di sini ini kayak ala-ala suede gitu ya. Begitu pula bahannya itu juga disematkan di kursinya. Nah, tapi yang disayangkan di GLA 35 ini tidak seperti di A35. Di sini tidak untuk armrestnya dihilangkan di sini. Dan kemudian juga yang sangat disayangkan juga di sini untuk penumpang baris kedua tidak disediakan ada kisi-kisi AC. Jadi nggak ada AC di belakang sini, ini kayak kosong aja tempat penyimpanan gitu. Jadi sangat disayangkan, padahal mobil ini sudah disematkan dengan panoramic sunroof. Dengan kondisi tertutup pun, mobil ini akan terasa lebih panas jika dibandingkan dengan A35 sedan yang belum dilengkapi dengan panoramic sunroof. Jadi seharusnya yang lebih butuh kisi AC untuk penumpang kedua adalah mobil ini ketimbang A35 sedan. Karena ya tadi, ini udah panoramic sunroof gitu ya, kalau kita wondering gitu ya, kalau misalkan siang hari gitu ya, di keadaan tertutup pun kayaknya akan panas gitu. Oke, jadi untuk sisanya sih tidak berbeda banyak ya dengan A35 sedan. So, langsung aja kita lanjut ke bagian kabin depannya. Oke, sekarang kita lanjut ke driving seat dari GLA 35. Yes. Seperti yang kita udah sempat mention tadi sebelumnya di belakang, mobil ini sudah disematkan dengan panoramic sunroof. Jadi terasa di GLA 35 ini terasa lebih eksklusif dan juga lebih spacious kabinnya jika dibandingkan dengan A35 sedan. Untuk layout dashboardnya sendiri dia agak sedikit berbeda ya dengan yang ada di A35 sedan. Ya, dia di sini kalau apalagi kalian bisa lihat sendiri di bagian kirinya dia ada motif carbon look. Jadi ini ala-ala karbon ya, jadi bukan karbon asli. Yang untuk di bagian sisanya sih kurang lebih sama persis ya. Apalagi juga untuk penggunaan bahannya, dia juga masih sama persis dengan yang di A35 sedan. Ya, dia campuran di door trim ini, dia Artico leather dan juga Dinamica. Yang bahannya ini juga berlanjut ke kursinya. Ya, kursinya juga dia sudah elektris ya, bisa diatur secara elektris dan sudah ada 3 memory seat. Ya. Lanjut ke bagian tengah sini, ya sama seperti di A35 sedan, dia juga sudah dilengkapi dengan 2 layar berukuran 10,25 inci. Yang di bagian tengah sini dia untuk MBUX-nya, ya untuk entertainment sendiri dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Sedangkan kalau yang di sebelah kanannya ini untuk instrumen clusternya. Jadi sama seperti di A35 sedan, dia sudah dilengkapi dengan mode Sport Plus, jadi lebih tampilan ini sporty banget. Ya, kemudian juga sama seperti di A35 sedan, dia sudah ada pilihan driving mode. Di sini ada slippery, individual, comfort, dan sport untuk sensasi berkendara. Yang lebih mantap lagi ada Sport Plus, jadi mantap banget. Oke, jadi secara overall sih sebenarnya sama, fitur-fitur yang disematkan juga kurang lebih sama persis dengan yang di A35 sedan ya. Dia sudah dilengkapi dengan audio system dari Burmester dan juga di sini ada permainan ambient lighting Mercy yang terkenal cantik banget, bisa diatur sampai dengan 64 warna, luar biasa banget. Namun ada yang berbeda sedikit di GLA 35 ini, yaitu pada desain setirnya. Yes, desainnya lebih muscular dengan grip yang lebih besar, berbahan Nappa leather, dan ada marker di bagian tengah ini. Lalu pedal shifternya pun juga lebih besar. Ya, oke, itu aja sih yang ada di bagian driving seat dari GLA 35. Oke, sampai juga kita di kesimpulan dari video first impression dari AMG A35 sedan dan juga AMG GLA 35 4MATIC. Yes. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kedua mobil ini merupakan pintu gerbang bagi AMG untuk meraup pasar yang lebih luas lagi. Jadi sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang bisa masuk menjadi bagian dari keluarga AMG. Dan AMG sendiri adalah keluarga the fastest family in the world. Wah, dia luar biasa banget. Dan di review kali ini kami langsung mereview keduanya, mereview langsung dijadikan satu video. Itu semua karena kami akan memberikan pilihan untuk kalian dari mana dari kedua AMG ini yang paling pantas untuk kalian pilih. Karena kedua AMG ini keduanya memiliki bargain masing-masing ya. Jadi AMG paling terjangkau di Indonesia dan juga sudah diproduksi di Indonesia. Mana yang terbaik untuk dipilih? Kalau menurut kami, yang paling pantas untuk kalian pilih adalah AMG A35 Sedan 4MATIC. Karena
dengan harga yang sudah sangat terjangkau, paling terjangkau, MG paling terjangkau di bawah 1 miliar, kalian sudah bisa menjadi bagian dari komunitas atau keluarga AMG di Indonesia. Yang pastinya meningkatkan eksklusivitas dari si penggunanya dan juga kalian bisa langsung join komunitas AMG Club Indonesia ya. Dan juga gila. banyak banget acara-acaranya dan kalian akan merasakan rasa eksklusif yang tidak Privilege dirasakan dari pengguna Mercedes-Benz pada normalnya. Wow, luar biasa. Nah, kalau lu sendiri, Ja, lu lebih pilih yang mana? AMG A35 Sedan atau GLA 35? Jujur gue ini sih guys. Kalau lu? Kok kita kebalik? Oh lu suka ini? Gue suka Kita gini. tukeran. Kita tukeran ya? Oke. Alasan lu apa Jess itu Jess? Oh, karena kalau kalau buat gue ya, once lu udah memiliki sebuah high performance car, lu ngapain sleeper? Oh, Di show off aja. Lu pengen terlihat yang show off. Bener, apalagi Ini dengan sedan warna bentuknya. sedan sporty banget kan, Sedan dibandingkan sporty dengan dengan bentuknya night package lagi dapat. bener lebih sporty lagi, agresif gitu. Nah, lu alasannya kenapa, Ja? Kalau gue sih suka banget ini, lebih suka desainnya karena gue pernah nyoba yang AMG GLE 53. Oke. Dia tuh memiliki desain grill yang sama. Terus juga dia Panamericana grill ya, dan juga dia walaupun bentuknya sleeper, bentuknya ala SUV, tapi jangan pernah panggil dia SUV karena it's not an SUV, it's an AMG. Keren banget. Jadi walaupun dia bentuknya SUV Yep. dan dia praktikal dan juga dia punya panoramic sunroof, favorit gue. Oke, pastinya. Dia juga tetaplah sebuah AMG yang mana memiliki performa sangat baik, 0-100-nya juga masih sangat tinggi, kecepatannya juga sangat tinggi. Walaupun memang tidak secepat si A35 A35 ya? sedan, tapi performa masih sangat mumpuni dan lu bisa jalan di track, gue bisa jalan di jalan yang lebih banyak lagi. Off-road dia lebih siap dibandingkan A35 sedan. Keren banget. Tapi memang kalau bagi kami berdua setuju, kalau kalian sedang mencari AMG dan ingin merasakan eksklusivitas AMG, pilihlah AMG A35 sedan. Oke CVTs, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita dan juga follow Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan juga berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yes, dan sekarang kami sudah memiliki website. Jadi kalau kalian ingin membeli kedua AMG ini bisa melalui kami, melalui cvtindonesia.co.id, dan di sana selain bisa membeli mobil baru, kalian juga bisa membaca portal berita terbaru. Benar banget. Oke, gua Reza Rever. Gue Jason Andika Syarif. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.